Bentar saya rekam. Boleh, boleh Mas. Bagaimanapun bentuknya, intinya Mas Dito lebih tahu bagaimana teman-teman kita di sini yang ikut Zoom itu tahu. Oh, begini loh ternyata penulisan SLPDP gitu ya. Seperti itu. Siap, Oke, siap. mungkin Mas Dito bisa ini ya sekalian perkenalan diri. Saya mohon maaf, Ya, saya enggak ya, ya. perkenalkan dirinya Mas Dito ya. Silakan perkenalkan diri Siap, sendiri dan siap. silakan lanjutkan gitu. Oke, Ya, silakan Mas. terima kasih atas waktunya, Mas Ahram. Baik, langsung saja ya. Sebelumnya, izinkan ke saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Pramudito Kartiko Dumito, biasa dipanggil Dito. Jadi di sini saya merupakan awardee LPDP untuk tahun ini ya, batch 1. Kebetulan ini lagi proses mengurus untuk financial guarantee letter sebagai syarat untuk enrollment enrollment ke Wageningennya. Jadi saya mendaftar Master Degree of International Land and Water Management di Wageningen University intake September 2024 ini. Oke, mungkin itu sekilas dari saya. Jadi kebetulan juga saya daftar LPDP ini udah yang ketiga kalinya dan kebetulan juga dua kali gagal dan baru yang ketiga percobaan ketiga ini baru lolosnya. Jadi saya juga sudah ikut dari tahun lalu sebetulnya untuk persiapannya sudah setahun lalu dan tahun ini mencoba untuk batch 1 baru dapat seperti itu. Jadi mungkin izinkan saya untuk share screen dulu ya. Sudah terlihat belum ya teman-teman ya? Masih proses Mas. Kalau di sisi saya belum kelihatan hitam gelap di tempat saya. Masih loading mas, sebentar mas. Sekarang kelihatan mas. Masih belum Mas. Kalau di sisi saya nggak tahu teman-teman yang lain. Belum kelihatan ya. Belum Mas, coba tutup dulu baru ulang Mas, coba screen share ulang. Ya, coba lagi saya baru tambahkan co-host. Nah, sudah kelihatan Mas. Nice. Ya, mas. Ah, Agak error lagi ya mas ya. Bentar mas. oke Mas, tutup lagi Mas. Belum. Sorry sorry sebelumnya. Siap, Background siap. kendala tech. Sekarang gimana mas? Nah, oke, sudah kelihatan. Tapi ini yang kelihatan PDF-nya Mas, bukan Iya, PowerPoint-nya. ya langsung saya ini PDF-nya aja mas, nggak apa-apa mas. Ya, silakan Mas. Oke, jadi terima kasih atas waktunya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya untuk terkait komponen ISEI LPDP. Jadi ini berdasarkan apa yang sudah saya buat dan mentoring saya juga. Jadi di sini
ada beberapa poin ya, ada beberapa part yang saya bagi untuk jadi beberapa bagian untuk komponen ISEI. Nah, yang pertama untuk bagian pertama di sini saya menceritakan dulu background saya atau latar belakang yang akan saya angkat ketika saya akan berencana untuk studi ya. Di sini untuk topik yang saya angkat adalah topik sustainable land management. Nah, jadi di sini tuh saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu sustainable land management, lalu definisinya seperti apa secara umumnya gede besarnya. Terus saya tambahkan juga mengenai studi kasusnya juga. Jadi ketika teman-teman menjelaskan di latar belakang ini, di background ini, sebisa mungkin teman-teman dijelaskan secara jelasnya ya latar belakang teman-teman mengapa memilih topik yang akan teman-teman angkat, kenapa memilih topik tersebut, selalu juga dilengkapi juga lebih bagusnya untuk datanya ya, bukti datanya seperti lead dari literatur sumbernya dan yang lainnya itu akan lebih bagus. Nah, di sini selain saya mencantumkan untuk literatur saya di bagian pertama ini, saya juga menyebutkan untuk studi kasusnya bahwa eh, saya menjelaskan kalau situasi sekarang, contohnya ya, saya pernah menginterview eh, petani ya, petani kentang di Garut bahwa dulu kentang itu produksinya bisa tinggi. Nah, sekarang tuh produksinya terbukti menurun ketika praktek eh, sustainable land management ini nih kurang bisa diterapkan gitu di Indonesia. Jadi ada efek atau dampak yang signifikan gitu loh terhadap terhadap apa terhadap manajemen lahannya ya ketika kita sudah terbiasa menggunakan pupuk kimia dan tidak, nah dampaknya ke produksi. Nah, jadi di sini tuh saya menjelaskan di bagian background saya tambahkan untuk studi kasusnya ya sebagai contohnya. Nah, lalu saya juga menambahkan beberapa penelitiannya ya tentang praktek SLM ini terkait untuk contoh-contohnya dari beberapa penelitian yang saya ambil dan saya tambahkan di sini. Nah, jadi intinya untuk di bagian satu ini saya menceritakan terlebih dahulu alasan saya mengapa saya memilih topik sustainable land management sebagai topik-topik saya untuk rencana S2 saya. Lalu di sini juga saya menambahkan untuk studi kasusnya juga untuk sebagai penguat istilahnya, untuk sebagai penguat latar belakang yang saya angkat. Nah, mungkin di bagian satu ini seperti itu. Ini boleh bertanya di tengah-tengah atau nanti Mas setelah selesai Mas? Nanti sekalian selesai, Mas. Oke, Ini saya catat juga kok. ya siap. Langsung saya lanjut di bagian dua ya. Jadi nah, setelah saya menjelaskan untuk background essay saya, lalu saya lanjutkan di bagian kedua ini. Jadi di paragraf 1 sampai 4 saya menjelaskan background saya. Nah, lalu di paragraf 5 sampai 7 ini saya menjelaskan di bagian keduanya ya mengenai tentang pengalaman saya yang berkaitan dengan praktek top atau pengalaman yang berkaitan dengan topik-topik yang saya angkat di background. Jadi di bagian kedua ini saya
penuh menulis bagaimana pengalaman-pengalaman saya tentang praktek land management ini. Saya memasukkan pengalaman kerja saya, terus lalu pengalaman saya juga pernah sebagai teaching assistant juga di bagian land management juga. Nah, itu saya tarik istilahnya benang merahnya agar semua pengalaman yang saya ceritakan ini eh, berkaitan semua dengan praktek land management, khususnya untuk pertanian. Nah, jadi mulai dari paragraf 5, 6, nah lalu di paragraf 7 saya tutup di bagian ini, di bagian 2 ini dengan motivasi saya. Akhirnya di sini saya menjelaskan dengan berbagai pengalaman saya dan background saya menjelaskan motivasi saya kenapa akhirnya saya memilih itu kenapa akhirnya saya melanjutkan studi S2 ya. Jadi di sini saya jelaskan alasannya di paragraf ketujuh bahwa saya masih kurang pengetahuan untuk sustainable land management ini untuk kedepannya juga, terutama untuk produksi pertanian. Nah, untuk itu, untuk proposnya itu saya jelaskan di paragraf ketujuh ini, termasuk juga rencana saya untuk mengambil kampus dan juga jurusan kuliahnya di WUR. Nah, di paragraf ke-8 ini saya masukkan ke bagian 3. Nah, jadi di bagian 3 ini menyambung dari paragraf 7 karena saya mengambil Wageningen, saya jelaskan di sini kenapa saya memilih jurusan Sustainable Land Management, lalu di Wageningen juga. Nah, di sini saya menjelaskan spesialisasinya, lalu mata kuliah yang akan saya ambil itu apa saja yang dapat menunjang untuk rencana saya. Nah, lalu juga di bagian 3 ini juga menjelaskan kenapa saya memilih Wageningen. Jadi sebisa mungkin teman-teman menerangkan di bagian ini alasannya kenapa memilih kampus yang ingin teman-teman tuju, lalu jurusannya juga. Nah, di sini saya lebih menerangkan kalau di Wageningen itu untuk pakar-pakarnya sudah banyak ya. Mereka juga sudah banyak melakukan penelitian ya yang berkenaan dengan topik yang saya angkat. Lalu juga saya tertarik dengan proyeknya. Nah, saya jelaskan juga di sini. Terus saya tambahkan juga sebenarnya untuk peringkatnya juga, peringkat university juga. Ini sebagai tambahan aja sih, tambahan additionalnya gitu. Intinya di bagian 3 ini lebih dijelaskan secara penjabarannya lah, secara penjabarannya terkait pemilihan universitas dan jurusannya. Ini di paragraf 8, 9. Nah, lalu di bagian keempat, ini di paragraf 10-nya. Jadi di sini saya berfokus langsung untuk rencana kontribusi yang akan saya lakukan setelah studi atau pasca studi. Jadi di sini saya menjelaskan setelah lulus saya ingin melakukan apa. Jadi di sini saya menyebutkan bahwa saya setelah lulus dalam jangka pendeknya bagaimana, terus lalu jangka panjangnya juga rencananya seperti apa. Jadi di jangka pendek ini saya berencana untuk menjadi dosen, lalu saya akan melakukan mengajar mengajar di kampus di daerah saya. Saya ingin mengembangkan praktek sustainable land management ini di daerah kelahiran saya ya, untuk saya jadikan sebagai proyek penelitian saya untuk kedepannya dalam pengembangan ini. Lalu rencana jangka panjangnya juga disebutkan ya. Jadi jangka panjangnya ketika setelah selesai studi nanti akan melakukan apa. Nah, lalu
terakhir di bagian 5, di sini saya lebih menekankan untuk komitmen kembali ke Indonesia ya. Jadi di bagian terakhir ini strukturnya saya menjelaskan bahwa jurusan yang saya ambil ini sangat diperlukan untuk Indonesia ke depannya, supaya Indonesia bisa lebih maju terutama di sektor pertaniannya ya, untuk kedepannya ya. Jadi di sini saya menekankan juga bahwa untuk meyakinkan juga bahwa kontribusi yang akan saya lakukan ini penting dan sangat diperlukan untuk Indonesia ke depannya. Jadi kalau dari saya ada 5 komponen itu dalam struktur IC. Intinya kalau kita bagi per part-partnya ya. Jadi dalam penulisan essay LPDP ini, eh, yang pertama kita harus menerangkan dulu background, latar belakang kita mengapa memilih topik tersebut atau ingin continue studi itu bagaimana. Nah, lalu kedua, misalnya ada pengalaman relevan atau bisa mengambil studi kasus lain ya misalnya. Kalau belum belum ada pengalaman yang relevan, nah itu untuk struktur keduanya. Jadi apa yang telah atau yang pernah kita lakukan itu bisa dimasukkan di sini, yang sekiranya relevan atau berkaitan dengan background yang kita bawa. Nah, lalu selanjutnya pemilihan universitasnya, penjelasan secara secara jabarannya ya untuk pemilihan dan jurusannya. Nah, lalu rencana pasca studi, dan yang terakhir untuk meyakinkan istilahnya komitmen bahwa kita setelah kontribusi kita akan kembali ke Indonesia lagi seperti itu. Mungkin itu eh, sekilas yang bisa saya sampaikan. Misalkan ada pertanyaan dari teman-teman. Oke. Em, jadi kita lanjut dulu ke selfie ya Mas ya, Mas Dito. Kita Siap, siap, selesaikan. Mas. Ya. Siap. Oke, mantap. Sudah selesai Mas ya. Kita pindah ke selfie ya. Bisa, bisa, Mas. Oke, thank you Mas. Oke, jadi teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan bisa dikirim di chat ya. Kita nanti Q&A-nya itu setelah Kak Selvi ya. Kak Selvi akan lanjut untuk materi kedua. Oke, silakan Selvi. Perkenalan diri dulu ya Selvi di awal seperti tadi Kak Dito. Thank you. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Kak? Kedengaran oke, tapi masih agak Oke. kecil tadi. Mas Oh, bisa lebih oke. besar. Oh, iya, ya. Tapi share screen-nya udah, Kak. Oke, sudah kelihatan ya. Oh, iya. Jadi, perkenalkan, saya Selvenia Aulia. Eh, saat ini, apa saja yang diperkenalkan? Oh, iya, baru lulus. Alhamdulillah di LPDP tahap 1. Eh, pengumumannya baru sekali, minggu lalu. Terus, asalnya dari Makassar. Jenis jalurnya itu saya jalur targeted entrepreneurship. Pengalaman daftar LPDP ini udah kedua kali. Pertama waktu 2019, tapi gagal di tahap wawancara. Nah, untuk kampusnya yang pertama ada di UCLA, yang kedua di George Washington dan Southern California. Tapi saat ini sudah dapat LOE di George Washington di Washington DC. Jadi untuk penulisan esai yang pertama ini, saya dulu menjelaskan tentang latar belakang keluarga dan orang tua, disebut sedikit aja. Terus yang paragraf kedua itu alasan kenapa ngambil matematika, karena jurusan pertama waktu S1 itu saya matematika, terus nanti mau ngambil di bisnis analis. Jadi yang dimana gabungan antara bisnis, statistik, dan matematika. Terus di paragraf ketiga ini saya menjelaskan tentang bagaimana pengalaman saya membuat salah satu startup edukasi. Jadi waktu masih kuliah, jadi pada saat susun skripsi juga, saya mengembangkan salah satu startup. Tapi kemudian eh, dengan berbagai kendala, eh, susah untuk menjalankannya. Setelah mengikuti beberapa bootcamp, beberapa kompetisi juga.
Tapi makanya saya bekerja di salah satu startup. Jadi ada gap knowledge-nya untuk mengembangkan startup itu. Jadi di sini saya menjelaskan lagi, saya mulai kerja di salah satu startup, tapi fokusnya beda di waste management. Tapi secara alur dari startup itu saya bisa belajar. Nah, ternyata saya masih mempunyai gap knowledge dan gap experience, makanya saya mendaftar di salah satu program fellowship Fulbright Fulbright Aminef, dan alhamdulillah saya mendapatkannya. Nama programnya itu Community College Initiative Program. Karena saya backgroundnya matematika, terus kerja di bidang bisnis, makanya saya butuh short course dulu di Amerika selama 1 tahun ajaran. Jadi di sana saya mengambil jurusan bisnis manajemen dan administrasi, terus fokusnya di leadership development. Ini jadi saya menjelaskannya kalau misalkan pada saat fellowship saya tidak hanya kuliah tetapi juga internship. Jadi saya mendapatkan 2 pengalaman, eh, pengalaman secara akademik dan pengalaman secara praktikal. Di situ terus gap knowledge-nya jadi do fellowship, terus fellowship-nya ngambil jurusan bisnis, terus internship juga ngambil di bidang manajemen dan analytics. Jadi align terus sama nanti long term saya. Terus doing beberapa internship dan kemudian kembali lagi ke tempat saya bekerja. Jadi setelah melakukan fellowship, saya kembali lagi ke Octopus di startup yang tempat saya bekerja untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan di Amerika 1 tahun lalu. Tapi di sini saya menjelaskan lagi ternyata masih ada gap knowledge-nya. Jadi walaupun sudah melakukan internship dan juga kuliah, tapi secara materi itu belum deep dive, belum dalam dan juga belum sangat berpengaruh untuk pengambilan keputusan atau misalkan bagaimana data berpengaruh dalam keputusan-keputusan bisnis. Makanya saya membutuhkan lagi uh, bootcamp. Jadi saya ngambil bootcamp tahun lalu di salah satu penyedia bootcamp untuk data analis. Ternyata untuk bootcamp itu belum cukup. Makanya saya menjelaskan, makanya saya perlu lagi master degree di bidang bisnis analis. Jadi setelah perjalanannya, terus setelah menjelaskan gap-gap knowledge-nya, terus barulah dijelaskan pilihan kampus pertama, kedua, dan ketiga. Jadi saya memilih kampus pertama itu UCLA karena Master of Science di Business Analytics itu UCLA yang nomor 1. Terus saya menjelaskan kenapa di sana. Jadi misalkan di sana banyak praktisinya, banyak juga kuliah-kuliah tamunya. Jadi misalkan karena di sana ada Silicon Valley dan letaknya juga di Los Angeles. Jadi semakin banyak akses ke misalkan orang-orang profesional di Amazon atau di Facebook misalkan. Terus kampus kedua itu saya memilih di Washington DC karena pada saat doing fellowship itu saya di daerah Washington. Walaupun Washington di daerah administratif, tapi untuk program kuliahnya itu juga ada yang related to business. Jadi ada juga misalkan venture atau inkubator bisnisnya. Jadi itu tidak menjadi alasan, itu tidak menjadi penghambat walaupun di Washington. Terus saya menjelaskan kenapa di Washington, karena misalkan ada dosennya yang mau fokusnya yang ahli di bidang data driven marketing solution misalkan begitu, karena saya butuh pada saat kerja dan juga mengembangkan bisnis saya sendiri gitu. Terus untuk yang kampus ketiga juga saya memilih di California, alasannya sama, karena di Los Angeles juga dan juga banyak akses ke profesional. Jadi dijelaskanlah mata kuliahnya, proyeknya apa, terus kesempatan-kesempatan untuk bisa kolaborasi dengan teman-teman yang lain ataupun mendapatkan investor.
Terus setelah semuanya dijelaskan, kita link back lagi ke dots-dots yang tadi untuk menyelesaikan problem itu. Jadi setelah mendapatkan segala pengalaman baik itu akademik dan juga practical experience, jadi saya mau mengembangkan startup saya sendiri gitu. Jadi nama startupnya itu Aidu, terus dengan beberapa teman dan juga beberapa ide yang walaupun sangat banyak startup-startup edukasi sekarang, tapi kita hadir yang membedakan. Jadi pasti nanti harus ada pembedanya proyek kalian atau bisnis kalian dengan bisnis-bisnis yang lainnya. Terus dijelaskan lagi bagaimana short dan long term karir. Karena saya melalui jalur targeted entrepreneurship yang dimana ada tanda tangan di atas materai, yaitu kita harus berkontribusi kembali lagi ke kampus, makanya saya menjelaskan di sini untuk menjadi dosen praktisi sekaligus sekaligus profesional bisnis. Terus dijelaskan lagi setelah menjelaskan short dan long term karirnya itu tujuannya untuk berkontribusi ke Indonesia. Jadi di akhirnya itu dari semua past experience, current jobnya, terus nanti short dan long term itu untuk kesimpulannya di kontribusi ke Indonesia. Jadi semua connecting the dots dan pada akhirnya itu kita akan berdampak baik itu secara material dan non material gitu Kak dari saya. Terima kasih. Oke, thank you Kak Sylvia. Oke, sebelum Q&A, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan ya. Jadi ini saya share screen. Oke, misi screen 3. Oke, Microsoft Office saya kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Oke, jadi ini tadi catatan saya untuk Mas Dito, untuk selfie. Kalau teman-teman kalau lihat, secara pola ada perbedaan sedikit, tetapi secara inti saya lihat secara umum sama sebenarnya. Akan ada alasan rasional kenapa memilih jurusan itu, ya. Akan ada alasan kenapa angkat isu itu, kenapa angkat bidang itu ya, kurang lebih. Kemudian akan ada hal tempat ya. Ini normalnya kalian akan menyampaikan apa hubungan tujuan studi kalian dengan profesional, dengan educational background. Profesional itu dari segi pekerjaan, ya dari segi karir gitu. Kalau educational ya lebih ke pendidikan, pendidikan formal kah, atau mungkin pendidikan informal ya seperti itu. Wait kak, bentar kak, bentar, si kecil. Bentar. Sorry. Oke, ini saya kasih ini ya, agak cepat mungkin ya. Kemudian pasti akan ada informasi yang wajib kalian masukkan, alasan pilihan mata kuliah yang kalian ambil ya, kampusnya tadi, Kak Selvi dia jalur non LOE kemarin, walaupun sementara penungguan penantian wawancara kemarin dia dapat LOE ya, Kak Selvi ya kemarin, Selvi. Jadi kalian jelaskan apa mata kuliahnya, kemudian nama kampusnya, sebutkan pakar ahlinya, alasannya kurang lebih. Ini kurang lebih alasan kenapa pilih mata kuliah itu dan pilih kampus itu, oke? Jadi jangan sembarang bilang aja, misalkan saya pilih kampus ini tanpa ada alasan yang kuat, saya milih mata kuliah ini gitu, misalkan ya. Itu mesti ada hubungannya semua. Kemudian visi misi ke depan, kontribusi ya kontribusinya ke depan, dan ini menurut saya pribadi mungkin tadi yang perlu kita tekankan ya. Jadi kontribusinya itu jangan muluk-muluk ya, hal yang tidak visible artinya itu hal yang bisa terjadi gitu. Misalkan visi ke depan yang kuat itu, misalkan kalian bilang saya nanti mau buka sekolah gratis misalkan kan, sekolah gratis untuk semua masyarakat pedesaan misalkan, itu kuat banget dari segi kontribusi, kuat banget. Apakah visibility-nya bagus atau tidak, itu yang mungkin yang perlu kalian nanti ketika membaca esainya Kak Selvi, baca Kak Dito, oh ini tujuannya nanti bagaimana dia membuktikan bahwa tujuan ini nanti dia bisa capai gitu kan.
Misalkan nanti, oh saya mau, misalkan Mas Dito mau S2 misalkan. Teman-teman mungkin berpikir, tapi saya mungkin gimana ya Mas Dito memperkuat, apa buktinya Mas Dito bahwa nanti dia bisa jadi dosen gitu. Seperti itu ya, misalkan. Nanti kalian lihat itu. Kemudian nanti komitmen kembali ke Indonesia, karena LPDP itu wajib kembali ke Indonesia. Ya kalau teman-teman misalkan mau studi di luar negeri baru tidak mau kembali ke Indonesia, misalkan mau menikah dengan bule, mau stay di luar negeri, mau cari kerja di luar negeri, ya LPDP is not for you ya. Silakan cari beasiswa lain gitu ya, cari beasiswa kampus gitu. Dan kalian harus kasih alasan ya, bahwa bukti gitu ya ke depan gitu bahwa akan kembali. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih. Saya rasa bagaimanapun polanya secara umum tidak ada pola fix dari LPDP ya, seperti itu. Oke, itu mungkin dari kesimpulan saya ya. Nah, ada pertanyaan? Bentar, ini saya stop sharing dulu ya. Stop sharing dulu, biar nanti Kak Selvi dan Dito bisa bantu menjawab. Chatnya yang pertama itu, apakah esainya bisa di-share? Nanti bisa di-share ya, Dito, Selvi di grup ya, seperti itu. Dan juga sekaligus ya, saya sampaikan kita kan di Edinburgh gitu ya. Ada, kalian bisa akses kumpulan esai beasiswa, biayanya kayak 99.000 deh. Ya 99.000 kalian akses sampai selesai pendaftaran beasiswanya, 3 bulan kami kasih gitu. Kalaupun kalian butuh waktu, misalkan nanti LPDP berapa bulan kalian masih butuh ya, nanti kami kasih lanjutannya gitu ya. Apakah saya bisa share aman? Apakah ada aturan dalam jumlah halaman dan aturan khusus dalam penulisan esai Kak? Dito, Selfie silakan. Apa ini ada Maulidina Umar katanya, apakah ada aturan dalam jumlah halaman dan aturan khusus dalam penulisan esai? Silakan Selfie, Dito. Iya, mungkin izin menjawab ya Mas ya. Terkait Silakan. untuk aturan, sebetulnya sih kalau setahu saya sih, kalau yang pengalaman saya kemarin ya di jumlah katanya aja sih Mas. Jadi kalau nggak salah tuh untuk jumlah katanya itu maksimal 1.500 kata kalau nggak salah kemarin. Oke. Jumlah karakter atau kata Mas Dito? Kata Mas. Kata ya. Oke, siap. Thank you. Karakter, oh, oh saya kira Selfie. karakter 2000 kayaknya Kak. Karakter. 2000 karakter. Antara Karena, iya ya Ya, betul, 2000 sorry. 2000 Nggak, karakter. iya karena di ya website kan iya diupload. Iya, ya, iya 2000 karakter. chart. Ya. Tapi ada nggak aturan bahwa harus bahas ini dulu, kemudian bahas ini, bahas itu? Tidak ada. Tidak ada sih Nah, Iya. kalau untuk ini. kecuali judulnya aja ya, apa judulnya? Ya, Kontribusi yang apa yang judulnya penting itu? kan Oh iya. mencakup di yang itu kan Mas, yang diminta LPDP kan yang apa, kontribusi terus rencana studi itu. Nah, paling enggak apa yang dibahas tuh mencakup poin-poin yang apa ya, yang diminta LPDP istilah. Iya. Ada 3 itu Pak, Mas ya. Apa tadi Iya, yang betul. tulisan itu? Komitmen kembali, terus rencana Komitmen. kontribusi sama studi kalau nggak salah Mas. Satunya tuh poinnya tuh. Apa komitmen kembali, rencana kontribusi sama rencana studi ya? Rencana Iya, studi ya Kak. nah studi. Oke. Nah, kalau kalian lihat tadi, penyanyi Kak Dito dan Selfie kan tidak ada heading khusus Kak tadi ya, tadi Selfie. Yang Selfie kasih heading itu cuma Oh untuk catatan. iya Kak, itu untuk catatan. Jadi saya kayak per paragraf itu beda poin gitu. Baru nanti jam lagi ke another adia gitu. Jelas. Jadi tergantung bagaimana kalian bisa membuat esai kalian, ide kalian yang 3 topik ini itu tersampaikan dengan rapi gitu ya. Karena Intinya kan sih, beda. eh, ya, Silakan intinya Mas. sih dibuat semenarik mungkin ya Mas, karena formatnya setiap orang juga beda-beda sih. Saya pernah melihat kasus esainya teman saya juga itu, jadi mereka buat judul khusus gitu loh untuk apa ya, menarik perhatian pembacanya gitu loh, supaya apa ya, dibacanya itu kelihatan lebih menarik lah ibaratnya. Cuma itu ya tergantung dari penulis masing-masing aja sih sebetulnya sih, mau dibikin seperti apa gitu esainya. Hmm. Bahkan sebenarnya kemarin, saya nggak salah ingat ya, salah satu grup member kita juga, mahasiswa saya di kampus, S1 saya, itu kayaknya saya nggak salah dia bahkan punya heading masing-masing. Jadi Hmm. komitmen kembali satu heading, rencana kontribusi satu heading, rencana studi satu heading gitu. Jadi kalian bisa buat gitu ya seperti itu. Oke, nice. Thank you Kak. Jawabannya kalau untuk apply dalam negeri, esainya dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya, bisa ya, Selfie. Iya bisa. Ya bisa. Kalau luar negeri Sebenarnya pun bahkan bisa juga bahasa Indonesia juga kan, luar negeri ya, kan?
Ya, Iya, karena ada juga. saya ada teman juga, Mas, lulus LPDP 2021 kalau nggak salah tuh. Jadi dia apply di UK kan itu tuh isainya kemarin pakai bahasa Indonesia, Mas, untuk submit. Dan Ya. keterima sih. Nah, jadi tidak ada secara aturan ya sebenarnya ya, Ya, tidak gitu. ada. Hmm. Dan perlu saya tekankan ya, kebetulan saya tahu beberapa pewawancara LPDP itu tidak semua mereka itu bahasa Inggris betul-betul kuat gitu ya. Itu tidak semua mereka itu dari jurusan bahasa Inggris gitu, dari jurusan-jurusan yang umum ada kedokteran, ada fisika, biologi dan tentunya bahasa Inggrisnya ya tidak. Kalau misalkan orang fisika misalkan baca jurusan linguistik misalkan ya tentunya mereka akan boleh jadi kesulitan gitu ya seperti itu. Jadi esainya kalau saya bisa mungkin prinsip dalam menulis esai sebenarnya ya, dalam menulis jurnal artikel apapun itu ketika kalian menyebutkan sebuah istilah yang mungkin tidak semua orang tahu mestinya kalian bisa jelaskan apa itu ya seperti tadi Kak Dito dijelaskan di awal itu ya seperti itu. Kebanyakan jatuh di wawancara itu kenapa ya Kak? Apa kira-kira mestinya di prepare pada secara struktur saya oke saya bahas dulu sedikit sebelum Kak Dito sama Selfie bisa menjawab. Nah, secara struktur esai udah keren banget. Oke, definisi secara struktur esai udah keren banget itu tergantung kan siapa yang menilainya, gitu ya. Boleh jadi orang lain menilai bagus, yang lain juga beda mungkin kan. Examiner mungkin beda gitu kan. Itu satu. Boleh jadi mungkin strukturnya rapi. Oh, tadi misalkan sudah mengikuti polanya Kak Dito atau mungkin Kak Selfie sudah jelas. Oh, ini family background dulu, kemudian kontribusi ke depan, alasan pilih mata kuliah mungkin boleh gitu. Struktur secara struktur boleh, tapi intinya mungkin nggak kuat. Kenapa sih ambil pilih mata kuliah itu? Mungkin alasannya belum kuat kan? Boleh jadi seperti itu. Oke. Nah, kemudian wait sekalian mungkin Kak Dito sama Selfie sini ada yang bertanya. Nanti jawab juga tadi yang tadi ya. Refleksi ini Kak Dito katanya karena sudah gagal dua kali gagal Dito bukan satu kali ya dua kali gagal itu Dito itu. Iya, Mas. Silakan Kak Dito dan itu Iya, Selfie. ini jawab yang tadi ya, Mas, ya, berarti melanjutkan yang Mas Akram tadi ya, yang jawab tadi Ya, ya. Ya, jadi kalau pengalaman saya ya, kalau saya lihat kan selama saya wawancara pertama, terus wawancara kedua, terus yang terakhir kemarin juga, intinya tuh yang pertama tuh yang wawancara ke satu sama kedua waktu itu tuh kalau dari waktunya juga nggak menentukan ya. Jadi yang pertama tuh saya dulu tuh sebentar banget, istilahnya tuh 20 menit tuh udah langsung selesai gitu loh. Nah, terus yang kedua itu sekitaran 40-an menit, dan yang paling lama yang terakhir kemarin. Nah, intinya sih dari pengalaman saya yang pertama kedua, dari reaksinya interviewernya tuh kayak belum apa ya, belum menemukan sesuatu yang menarik gitu loh di saya gitu loh di pengalaman wawancara yang pertama yang kedua. Dan mungkin juga kalau apa ya, sepengalaman saya ya. Jadi intinya tuh gimana kita cara menerangkan aja sih ke interviewernya, terutama terkait rencana studi atau kesiapan studi sama kontribusi setelah studi. Nah, kalau menurut saya penting apa ya, poin pentingnya di dua ini sih, di rencana persiapan studi sama di kontribusi kontribusi pasca studi. Nah, ini tuh kita harus bisa apa ya, mengemasnya atau menjelaskan menjelaskan itu dengan semenarik mungkin lah ibaratnya. Jadi ketika interviewer apa ya, mendengarkan penjelasan kita tuh mereka tuh kebayang dan apa ya, tertarik tertarik lah ibaratnya gitu terhadap rencana kita. Jadi intinya kalau di wawancara sih itu sih Mas yang saya garis bawahi, kejelasan untuk kontribusi pasca studinya dan juga kesiapan untuk studinya sih. Selfie ada tambahan? Oh ya, tambahan dikit. Jadi kemarin saya waktu wawancara pertama kan 2019 itu memang kayak masih belum clear kenapa ngambil jurusan itu. Terus perbedaannya pada saat wawancara tahun ini itu kan biasanya wawancara itu kayak memancing kita untuk kemana-mana begitu, kayak semakin keluar begitu. Misalkan kayak kamu yakin jurusannya ini. Nah, pada saat dia memancing untuk keluar, makanya saya mengambil lagi, saya menarik menarik supaya bahasannya itu masuk ke eh misalnya prodinya, saya butuh prodinya, saya butuh jurusannya, terus kenapa, terus kayak waktu pengalaman kemarin kerja, misalkan saya masih kekurangan sini, jadi kayak eh, bagusnya itu cara menjelaskannya itu pakai STAR, metode STAR. Jadi situationnya apa,
terus tasnya apa, terus kalian actionnya gimana, terus resultnya apa. Makanya tarik lagi ke ngambil jurusan itu, kenapa ke negara itu, dan juga nanti long termnya gimana dampaknya ke karir kalian atau ke bisnis kalian gitu. Gitu sih Kak. Oke. Oh, jadi sorry, selfie saya lupa loh. Berarti ternyata selfie ini percobaan kedua kemarin ya berarti. Iya Kak, kedua waktu pertama masih fresh grad 2019 Oke. lama sekali ya. Waktu itu sudah dari US juga ya, sudah pulang ya dari US ya waktu itu ya. Belum Kak. Itu kayak masih baru Ah, lulus. Heeh. masih ya beda itu saya merasakan itu selfie awal-awal saya daftar beasiswa dan sekarang itu betul-betul beda itu ada kematangan yang memang beda gitu. Iya betul-betul connecting the dots-nya Kak. Iya betul-betul dipikir Betul. matang-matang. Banyak istilahnya semakin lama kita proses dalam sebuah hal dalam beasiswa ya semakin lama kalian Mm-mm, daftar terus pasti akan banyak hal yang kalian pelajari kan. betul. Nah, wait, sebelum saya lupa, ini sebenarnya pertanyaannya kan, kira-kira bagaimana kaitannya, seberapa penting itu esai kalian, Selfie dan Dito, usaha kalian kemarin menulis esai gitu, mungkin sampai Selfie saya yakin juga banyak revisi mungkin di luar sana, Dito juga termasuk, seberapa penting sih kira-kira esai itu nanti menentukan wawancara gitu, karena kan terutama, nah, kalian sudah pernah lah gagal gitu kan, wawancara gitu sama-sama gitu, jadi sama-sama punya pengalaman, seberapa penting sih atau mungkin kalian menganggap, saya sih nggak penting sih, asal ini aja. Penting kan, penting lulus nanti wawancara yang sangat menentukan gitu. Silakan, Dito, Selfie. Pengalaman kalian ya. Apa dulu? Siapa dulu? Oh, Silakan Mas Tito. Silakan. kalau saya sih ya penting ya Mas, sangat penting bisa itu. Terutama untuk wawancara nanti ya. Karena ya mau gimana pun walaupun nanti di wawancara ada bahas tentang psikologi kita ya kayak misalnya kekuatan kita atau misalnya bahasan di luar itu seperti pengalaman kita, namun sebagian besar tuh terkait kontribusi lalu rencana studi itu ya pasti ditanyakan gitu loh. Dan itu tuh mengacunya juga mengacu kepada isei kan. Karena ya nggak bisa kita tiba-tiba langsung menjawab misalnya rencana pasca studi kita langsung autodidak gitu aja pas waktu wawancara itu kan juga nggak bisa kan, harus ada persiapan juga gitu loh. Jadi menurut saya sih isei itu apa ya sebagai penyambung juga gitu loh Mas untuk di sesi substansi nanti karena ya hampir semua ngambil dari situ istilahnya. Betul. Selfie. Oh ya, iya. Jadi saya tambahkan. Jadi iya benar semua acuannya esai karena sebenarnya itu pewawancara udah baca esai kita sebelum wawancara. Jadi mereka sudah scan, sudah skimming juga. Jadi makanya mau dicoba lagi apakah si anak mau diyakinkan lagi apakah si anak ini benar-benar mau, benar-benar detail alasannya, jelas alasannya ngambil kuliah misalkan begitu. Jadi kayak oh ini memang mau belajar bukan cuman misalkan mau ngonten aja kalau ke luar negeri begitu. Jadi kayak benar-benar mau diyakinkan kenapa ngambil mata kuliah itu gitu. Jadi sangat penting esainya. Oke, ini pengalaman saya ya. Jadi kalau teman-teman ikut di grup ya, di grup mentoring kita itu, saya sudah list berapa kali saya gagal. Jadi kalau saya pengalaman pribadi, kegagalan itu salah satu hal yang bisa membuat kita lulus ya dari gagal kemudian tiba-tiba lulus itu ketika kita mengganti tujuan ke depan kita. Ya gitu. Eh, Termasuk misalkan selain banyak faktor lain tentunya ya, tapi salah satu hal yang saya ingat sekali itu um, um, topik penelitian saya misalkan saya ganti gitu, misalkan saya mau awalnya ahli di bidang ini gitu, oh masalah isu ini yang saya angkat, masalah ini saya angkat gitu, pas di yang kedua kemudian saya pindahkan, saya ganti deh dengan isu lain gitu ya, mungkin isu yang lebih jelas, yang visibilitasnya lebih bagus gitu, masalahnya lebih jelas gitu intinya gitu, itu menurut saya pribadi. Nah Kak Adito kemarin sempat nggak ada perubahan gitu tujuan dari awal yang gagal dua kali kemudian ketiga itu tidak ada sama sekali Kak Adito? Kalau untuk jurusan dan tujuan sih masih sama ya Mas, cuma Agak eh, kecil Mas Dito suaranya, sorry. sorry sorry Mas, agak jauh Bagus. mikrofon. Nah, sekarang. Kalau untuk perbedaan ini tujuannya ya Mas ya. Kalau tujuannya sih sebenarnya sama sih ya.
Dari pertama daftar, terus lalu yang kedua sama yang ketiga sama. Cuma dari kontribusinya aja yang saya ganti sih Mas waktu itu sih. Apa itu Mas? Dari apa yang berubah? Jadi kalau yang pertama kedua kan saya kontribusi saya kan balik ke perusahaan lagi ya, balik ke perusahaan lagi Hmm. setelah saya studi. Nah, untuk yang terakhir kemarin saya menyebutkan untuk jadi dosen istilahnya gitu waktu pas yang interview terakhir. Dan kebetulan juga alhamdulillahnya malah yang lolos yang jadi dosen ini. Jadi nggak semuanya saya tampilkan sama terus gitu loh Mas ketika daftar. Dari yang pertama terus saya kedua saya ubah lagi, terus yang ketiga saya ubah lagi. Ya, ya. Selfie, silakan. Kalau ada Oh pengalaman iya, perubahan. kalau saya semuanya berubah Kak. Jadi yang pertama, jadi pertama itu saya daftarnya aktuaria ITB dalam negeri. Jadi kayak terus tujuannya itu memang mau jadi praktisi, tapi di sisi lain saya belum pernah ada pengalaman kerja di salah satu perusahaan aktuaris gitu. Jadi kayak memang masih abu-abu alasannya, tujuannya begitu. Nah, saya kan eh, nah dari itu selanjutnya kerja di startup, barulah oh ternyata jurusan bisnis analis yang cocok gitu pun pada saat setelah pulang dari US dan juga kerja dan kerjanya itu fokusnya di bidang data. Jadi kayak oh baru lagi menemukan oh ternyata ini jurusan yang cocok untuk saya gitu Kak. Jadi kayak long way to go sampai dapat oh ini jurusan yang pas gitu. Jadi sangat panjang perjalanannya untuk kayak meditasi, pikir pikir kembali lagi terus bagaimana ya nanti misalkan pasarnya dan juga kegunaannya gitu. Ya, betul ya. Jadi perubahan itu luar biasa ya. Saya juga begitu, berubah banget kemarin juga dari em, berapa kali daftar beasiswa itu. Jadi tujuan saya itu pokoknya saya cari terus berubah-berubah terus saya cari yang jelas kontribusinya kan nyata gitu ya kontribusinya. Jadi Betul. tidak ngambang kan gitu, tidak silakan gitu. Iya betul Itu. Kak. Iya, yang jelas. Betul. Dan oh ya tadi salah satu hal sebenarnya ya, salah satu tujuan dari adanya LPDP itu kan sebenarnya untuk menambah jumlah dosen kita sebenarnya gitu ya. Itu salah satu tumpukan mereka gitu. Kenapa sih ada LPDP ya? Kenapa sih ada beasiswa LPDP gitu? Salah tujuannya itu untuk menambah jumlah dosen karena jumlah dosen itu sebenarnya sangat sedikit sebenarnya gitu ya, terutama yang untuk S3 gitu. Nah, kenapa dosen itu penting? Ya, karena dosen itu kan istilahnya kontribusinya nyata. Ini salah satu hal yang sering sekali saya angkat. Misalkan gini, kalian kontribusinya nanti mau balik ke perusahaan. Jadi, kalau kalian kembali ke perusahaan atau mungkin yang mengajar mungkin kembali ke kursusan ya, misalkan yang kayak saya jurusan bahasa Inggris, yang mengajar bahasa Inggris nanti kembali ke kursusan itu ruang lingkup kontribusinya sangat terbatas. Beda kalau kalian sebutkan sekolah, sebuah institusi pemerintahan atau mungkin sebuah dosen, kan itu beda sekali itu kontribusinya jelas ya seperti itu, oke? Itu yang saya pikir cukup penting juga untuk diingat gitu. Em, em, eh, untuk pedoman esai silakan dibaca sendiri websitenya kak ya untuk pedoman esai atau mungkin pertanyaan itu bisa sampaikan di grup ya. Menurut saya pribadi di website tidak ada masalah fontnya, tidak ada esai ini ya. Tema esai tiap tahunnya apabila tidak ada tema esainya, tidak ada ini kak. Tidak ada persoalan tema esai, timeline durasi persiapan itu beda lagi kak. Nanti wawancara kita belum bahas di sini untuk esai ya. Penulisan oh oke, saya jawab punyanya Kak Dwi. Penulisan esai berapa lama Dito dan Selvi? Kalian persiapkan esai kalian berapa lama? Kalau saya berapa ya? Seminggu kayaknya ada Mas. Berapa minggu kira-kira Mas Dito? Kalau dari apa ya? Mikirin kerangkanya, Ide. terus kayak idenya itu tuh kalau di total ya mungkin 2 mingguan sih Mas, 2 minggu 3 minggu lah. Kalau penulisan esai sendiri Mas berapa lama? Kalau penulisan esainya sih waktu itu saya berapa ya? 4 hari kalau nggak salah Mas, hampir seminggu lah. Oke. Tapi yang lama itu mikir idenya Mas ya. Ya betul, itu yang lumayan menguras pikiran. Oke. Kalau Selvi berapa lama Selvi? Kalau saya kayak dari esai beasiswa satu ke beasiswa lain diperbaiki begitu. Jadi kayak
kayaknya apa ya yang kurang, terus dicocokkan lagi dengan visi misi LPDP. Tapi kalau fokus di LPDP-nya itu 2 minggu, yang 2 minggu benar-benar ya. fokus ya 2 minggu, sekitar 2 minggu itu. Nah, kalau pengalaman saya waktu saya ingat sekali itu tahun saya waktu daftar LPDP ya. Malam ini deadline, saya kerja esainya itu hari itu juga. Saya tulis esainya gitu. Jadi mulai awal. Jadi saya ingat sekali waktu kan tiga esai waktu itu deh. Masih tiga esai atau dua esai waktu itu, udah lupa saya. Udah lama. Jadi saya kerjanya pagi selesai satu esai, kemudian siang sore waktu itu selesai esai, sudah salat maghrib, malam satu esai lagi. Tengah malamnya baru saya update gitu. Jadi within one day I can finish it. Tapi sama juga kemarin Fulbright saya malam ini siswa saya punya kebetulan saya minta tolong dengan mahasiswa saya yang sekarang admin saya di MELB ya Rizky Amir itu dia bawa esai saya ke Tiki gitu ini ya, pengiriman jasa Tiki gitu. Tapi siangnya saya kerja esainya langsung selesai semua. Tapi ya yang lama paling minta rekomendasi ke dosen kan gitu. Within one day I can finish the essay tapi sebenarnya penulisannya cepat. Tapi yang lama itu pemikirannya itu idenya gitu. Ya, walaupun mungkin saya menulisnya 1 hari, tapi ide yang saya pikir itu udah berminggu-minggu, udah berbulan-bulan, bahkan udah bertahun-tahun kan dari S2, S3 apa sih yang mesti yang isu yang saya angkat nanti untuk S3 saya, gitu. Jadi udah lama itu. Jadi otak saya terus berpikir gitu ya. Gitu. Nah, untuk pertanyaan lain Kak Widya, Kak Dwi bisa lanjut ya di grup Kak Dwi. Nah, saya fokus saja untuk yang kita cover hari ini. Terkait pemilihan jurusan dan universitas, bagaimana jika DSI sudah mencantumkan universitas yang dipilih, tapi misalnya ketika nanti dinyatakan lulus ketika dinyatakan lulus mau ganti universitas, apakah memungkinkan? Aturan ganti kampus nanti sekarang bagaimana, Dito, Silvi? Bisa pindah kampus? Kalau setahu saya sih bisa sih Mas, kalau Nah, update yang kemarin. Silvi, bisa ya? iya bisa Kak, tapi kayaknya bersurat dulu, kayaknya ada Iya, alur Harus. lainnya. ada alur. Iya, ada alur, Ada alur aturannya itu. tersendiri. Iya, benar. Kalau aturan terakhir yang saya dapat 2021, teman saya yang saya chat kemarin, saya tanya, katanya itu kalau kita mau pindah kampus, kampus yang kita pilih itu harus peringkatnya lebih tinggi dibanding kampus yang kita sudah pilih sebelumnya. Oh iya. Itu yang saya tangkap. Saya nggak tahu sekarang ya. Kalau kalian dapat update terbaru, gitu. Boleh tidak lebih tinggi kalau memang kampus yang kita pilih itu karena kan jalur non LW itu kalau kita ditolak. Ya, misalkan Iya, hampir contoh, sama sih Mas. Hampir sama ya, itunya sih. ya, kalau ditolak baru bisa pindah gitu ya seperti itu. Oke. Iya, betul. Tapi pada saat wawancara ya yakinkan aja dulu. Yakinkan makanya kasih alasan kenapa sih memilih kampus itu kan gitu. Oke, kasih yakin. Pengalaman kayak kemarin misalnya apakah melalui mentoring berapa orang? Oh oke. Berapa orang atau melalui platform apa gitu. Silakan Selfie, pengalamannya Selfie. Selfie ini melalang buana ini pasti mentorinya berapa orang Selfie. Banyak sekali Kak yang baca. Jadi kayak rata-rata, karena kan memang waktu di US kemarin banyak juga kenalan anak LPDP. Nah, sempat ada yang baca juga, Kak Ahkam juga. Kak Ahkam dari, ini sebenarnya esainya dari esai Chevening Kak. Ya, Yang iya, kemarin ya. jadi kayak dari Chevening, terus kayak tambah-tambahin lagi. Banyak sih. Tapi kalau di total mentor saya itu waktu sampai wawancara yang saya temenin tanya-tanya itu hampir 20 orang kayaknya Ordi. Bayangkan. Hampir 20. Luar biasa Kak. Kalau Dito berapa total Mas Dito? Kalau di total ya, ya hampir sama sih puluhan gitu Mas. Cuma kalau untuk yang di apa ya, yang di tahun ini ya, saya mungkin lebih concern aja sih karena saya sudah pengalaman dulu banyak mentoring kan saya tanya ke awardee A, B, C, saya kontakin satu-satu itu ya malah ternyata jadi saya tambah bingung istilahnya gitu loh Mas. Karena kan masukan makin banyak gitu kan. Nah, akhirnya untuk yang tahun ini saya kerucutin gitu Mas, cuma paling ya total ini saya mentoring 5 atau 6 orang gitu. Cuma saya fokus di situ gitu Mas. Jadi kalau misal pun ada saran gitu tuh ngambilnya nggak bingung istilahnya, jadi bisa lebih enak lah itu, bisa mempermudah kita juga jadinya ketika wawancara. Jadi persiapannya gampangnya tuh nggak apa ya, nggak banyak banget gitu Mas yang dipikirin gitu. Betul Itu itu sih. Mas Dito. Ini lucu sih sempat kayak selfie juga kemarin sempat sempat kami tegur juga kayak selfie. Iya Kak, bingung sobat-sobat. Itu terjadi sama selfie kemarin serius. Kan selfie kan ikut mentoring kami kan. Kami ada 3 mentor. Zoom pertama selfie itu bagus banget serius sih. Zoom pertama. Pas mentoring yang kedua, Zoom kedua itu
kami para mentor heran semua. Ini kok selfie tiba-tiba berubah, berubah banget. Jadi kami bingung sendiri kan gitu. Itu disitulah tantangannya kalau kalian banyak mentor. Jadi bijak-bijaklah kalian dalam memilih ya, yang mana sih yang masukannya bagus gitu ya seperti itu. Jadi saya pribadi jadi begitu kemarin persiapan karena saya sudah banyak kali gagal ya. Saya sudah pernah gagal S3 Fulbright itu pas wawancara yang kedua itu betul-betul saya banyak masukan gitu. Saya kontak beberapa teman, ada mungkin sekitar 5 orang gitu teman. Tapi ya mereka sudah betul-betul pengalaman banget ya dalam hal beasiswa gitu. Jadi kami saya lihat aja masukan semua saran-sarannya yang mana sih yang bagus, yang mana sih sesuai gitu ya. Jadi teman-teman banyak manfaat di YouTube itu kan wah itu ratusan video itu sekarang udah enak banget dah kayak saya dulu ya waktu saya masih S2 itu kan duh siapa yang main YouTube coba nggak kurang banget ya gitu. Jadi banyak-banyak gitu ya catat seperti itu kan. Karena Kak saya saya dulu kan menjadi dosen. Ya silakan Kak Dito. Ya karena saya dulu begitu Mas pengalaman kan, karena yang kedua itu saya banyak banyak mentor soalnya itu. Saya kontakin sana sini sana sini. Saya DM-in satu-satu sampai ikut yang di Discord juga kan Mas. Saya datengin satu-satu wawancara tuh, malah pas di hari wawancaranya malah jadi bingung akhirnya gitu loh. Jadi kesannya jadi kelihatan apa ya, kelihatan kurang mateng akhirnya sih kemarin. Ya, saya jangan anggap marketing ini ya. Kalau kalian mau anggap silakan gitu. Jadi Mas Dito juga kemarin ikut juga sama mentoring kami gitu. Kami kan 3 orang sampai bahkan mestinya kan 2 kali 2 kali Zoom ya Iya, Mas Dito ya. iya dapat bonus ya Mas. Serius saking kami lihat Mas Dito itu belum ready ini, tapi yang lucu ini Mas Dito karena nanti di belakang kami gali baru dia Mas Dito keluarkan gitu sebenarnya kelebihannya gitu. Mas Dito dapat ingat kemarin Iya iya iya, atau ingat Mas sampai sempat pernah sampai bingung juga kan Mas Akram ya. Mas Masnya bingung apalagi saya. jadi ini yang menarik. Jadi pengalaman saya ya hadapi orang beasiswa itu kadang sebenarnya mereka punya privilege yang kuat, mereka punya kelebihan yang kuat. Kemarin juga ada yang Fulbright yang lulus tahun ini juga 2 kali wawancara kedua itu saya lihat kalian ini biasanya kadang ada enggak semua tentunya itu saya perlu jujur enggak semua siswa sebenarnya punya kelebihan yang mereka tonjolkan di esainya atau mungkin yang mereka sebenarnya punya kelebihan tapi mereka tidak tampilkan itu kadang mereka tidak sadar sebenarnya hal ini loh yang dicari sama LPDP gitu. Oke, jadi mestinya kalian tahu apa sih yang sebenarnya dicari sama pihak wawancara seperti itu ya, seperti itu. Oke, kadang mereka itu sembunyikan sebenarnya gitu kelebihannya gitu. Iya. Susah yang itu kalian ikut aja mentornya. Saya have to Makanya explain gitu. sebelum wawancara tuh emang perlu merefleksi diri tuh emang penting sih Mas kayaknya Mas. Iya, betul. Merevisi diri tuh pemikiran itu keliling terus gitu ya. Ya. Kakak saya kan mau jadi dosen dan ingin kembali ke tempat kelahiran, tapi tempat saya nggak ada. Wait, wait, oh ya. Kemarin Dito ini kan mau jadi dosen, Dito sebutkan nggak kampus mana arahnya, Dito? Saya nggak nyebutkan kampusnya Mas waktu wawancara. Cuma saya langsung spesifik aja di kontribusinya saya jadi dosen untuk project atau penelitian saya, ya saya akan fokus untuk penelitian di daerah tempat kelahiran saya. Cuma gitu sih kemarin sih Mas. Jadi nggak Nggak ditanya spesifik. nanti mau ke kampus mana? Nggak ditanya Mas, nggak ditanya. Oke. Nah, itu Untungnya sih Kak nggak Zafira ditanya. ya. Kalau ditanya juga udah menyiapkan juga sebetulnya sih Mas. Cuma kemarin untungnya nggak ditanya sih. Kalau seandainya kemarin ditanya, siap persiapannya ke kampus mana? Ke Unsut Mas. S1 situ ya kemarin ya. Iya, betul. Dan pernah jadi teaching assistant kan di sana ya. Kalau untuk pengalaman teaching asistennya di UB Mas saya Mas. Cuma kenapa Unsut waktu itu ya karena emang kebetulan saya ada kenalan juga dosen-dosen Fakultas Pertaniannya Unsut kan, dan udah sempet diskusi juga gitu loh. Kalau di sana Hmm. lagi butuh dosen juga gitu, terutama untuk sustainable management kan juga di sana belum ada kebetulan gitu Mas pakarnya. Dan untuk kedepannya tuh diperlukan juga penting gitu sih. Jadi itu sih Mas tackle-nya saya gitu loh kalau ditanyain gitu. Siap. Jadi Ya, itu juga hitungannya mendadak gitu Mas. Ya kebetulan kayak bapak saya kan punya kenalan, kebetulan temennya temennya orang pertanian gitu loh. Ya udah terus saya langsung kontak aja terus diskusi sama beliau kan. Kebetulan beliau tuh guru besar kimia tanah juga di Unsut gitu loh. Ya udah ngobrol-ngobrol di situ. Itu sebelum sebelum wawancara itu Mas ininya.
Ya, harus siap segala arah Mas ya, sebetulnya Iya ditanya nanti. betul, betul Mas. Ya, betul. Ya, gitu kayak Kak Zafira tadi. Jadi nggak mesti sebut kampus. Kalaupun mau sebut ya harus siapkan ya kasih alasan kenapa sih ke kampus itu gitu ya. Seperti itu. Nggak ada aturan font, nggak ada aturan font, nggak lebih ke aturan karakter ya. Tinggal input di website nanti. Nyoba tahun 2009 kenapa baru nyoba lagi tahun 2024 apakah yang perlu oh kenapa ya kenapa selfie jauh lama sekali gitu 2019 ke 2024 cok kenapa lama sekali. Oh iya, jadi sebenarnya agak trauma sih kan sama LPDP waktu gagal di tahun 2019 kemarin. Terus karena ya itu kerja, terus lanjut juga di fellowship. Nah baru lagi sempat daftar di tahun 2024 gitu. Masih bingung juga mau jurusan apa itu Kak. Jadi pencarian jati diri ya. Iya betul-betul. Eh, Kalau zaman Majapahit pergi bertapa dulu di goa gitu. Oke, sudah. Ya ini yang menarik ya, Selfie. Makanya kemarin tuh saya posting di grup kegagalan saya dalam wawancara karena pengalaman yang tahun lalu itu ada beberapa teman kita yang gagal, itu mereka langsung menghilang. Serius sudah, mereka gagal langsung hilang gitu. Lah kok kalian gagal langsung hilang gitu? Justru coba lagi gitu. Karena memang, I mean, some people, beberapa orang itu satu kali coba langsung lulus gitu. Tapi banyak juga yang dua kali coba, tiga kali coba, baru baru lulus gitu. Jadi you never know gitu ya. Prinsipnya gagal, baru ini refleksi apa sih kegagalannya. Jangan jangan melihat itu sebagai hal yang membuat kalian galau banget gitu, sedih sekali sampai-sampai menghilang gitu ya. Biasa gitu Kak Selvi. Jadi hilang kontak mereka gitu. Padahal kan saya berharap ya tetap cari refleksi terus dia daftar aja gitu. You never know kan kapan lulusnya gimana lulusnya kan kita nggak pernah tahu gitu. Ini nggak apa-apa ini agak lewat waktunya Selvi Dito. Iya nggak Aman-aman apa-apa. sih Mas, aman Mas. Ya. Hari Nggak ada. libur juga. Oke, oke, siap. Oke, sedikit lagi. Apakah ini esai sama dari LPDP pertama hingga ketiga? Apakah ada perbedaan esai untuk kakak? Apakah ada tips untuk alur menyusun esai untuk studi lanjut S3 dan berprofesi dosen? Untuk itu, untuk S3 nanti kita ada Zoom sendiri Kak Ika. Nanti Pak follow aja di grup. Nanti untuk S3 itu kita akan panggil teman kita yang lain gitu, yang baru lulus juga. Ada Mas Hafiz ini rencana minggu depan dia mau bawa materi tentang proposal. Nanti mungkin di sana bisa bahas kayak untuk S3 gitu. Apakah esai ini sama dari PDP pertama hingga Mas Dito ini esainya sama nggak? Satu, Beda dua, Mas. dan tiga. Jadi saya isi pertama kontribusinya, terus isinya juga, terus kedua, ketiga itu beda semua. Saya ubah robak semua Mas soalnya. Jadi nggak sama sih dari pertama daftar sampai yang ketiga ini. Dari yang pertama sama kedua tuh saya kontribusinya tuh masih masih apa ya? Masih sebagai peneliti terus atau praktisi gitu loh. Belum nyantumkan dosen pada saat itu. Kalau kalau selfie nggak usah tanya ya 2019 2014 itu nggak usah tanya dia. Iya, Kita bisa beda sekali. kita bisa bikin. Untuk wawancara, oke, Mas Dito, thank you Mas sudah respon ini. Untuk wawancara ke depan ya, kita lanjut ke depan. Eh, ada masalah lainnya Kak, wawancara nanti setelah SI, kita zaman-zaman menunggu wawancara, kita akan buat lagi Zoom nanti. Yang sebetulnya nanti Selfie dan Dito mau siap lagi buat seminar untuk share tips wawancara. Nah, itu kalian bersyukur ya, minta tolong sama mereka gitu. Kita nanti coba di grup tanya lagi nanti mereka ya. Gitu. Kebanyakan ambil komersial S2 menjadi dosen kalau menjadi praktisi kerja kantoran karena cepat naik gede. Karena dengan S2 lebih cepat naik grade-nya. Ini bisa sebut untuk kontribusi negeri. Lebih cepat naik grade. Ya, betul. Saya setuju dengan Kak Dito. Kalau kalian cuma kembali ke tempat kerja itu lebih ke personal. Ingat, LPDP ini menggunakan bisa dianggap duit, bisa dianggap memang duit pemerintah gitu, duit masyarakat ya. Jadi kontribusinya harus ke masyarakat gitu. Kalau cuma untuk ke pribadi kalian sendiri, ke bisnis kalian sendiri, atau mungkin ke orang-orang tertentu, misalkan kalian masuk di perusahaan asing, itu doesn't make sense lah gitu ya. Ini kan duit duit negeri kita gitu, duit bangsa gitu ya. Oke, itu aja saya kira ini Mas. Kalau ada pertanyaan yang mau bertanya silakan open mic. Kalau nggak ada kita tutup. Nggak ada. Oke, jadi perlu saya sampaikan bahwa di Dinlab ya saya pribadi ya membuka sekarang ini bimbingan penulisan esai LPDP. Kalau kalian mau ikut silakan. Biayanya itu
300.000 gitu untuk S2 ya. Kalau S3 400.000 gitu termasuk proposal. Makanya ditambahkan karena nanti saya juga bimbing untuk proposalnya gitu sebenarnya. Oke, silakan. Kalau mau tanya-tanya bagaimana proses saya kasih bimbingan, silakan tanya Mas Dito ya. Mas Dito kemarin ikut bimbingan saya gitu dia tahu lah gitu termasuk selfie juga ya. Oke, thank you. Nanti untuk file